ambil keputusan. Kenapa? Karena saya yakin, karena di situ waktu itu ditunjukkan dua video. Ada seorang anak mahasiswa yang dalam waktu 1,5 bulan dia bisa beli mobil cash. Anak mahasiswa 1,5 bulan bisa beli mobil cash. Keren nggak? Keren. Ada ibu-ibu yang sebelumnya kemana-mana naik angkot, dalam waktu 2 bulan dapat total rezekinya 800 juta. Bagi saya itu sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Saya waktu itu punya restoran modalnya 5,5 miliar, paling sebulan dapatnya 80 juta. Ini ada bisnis modalnya murah banget, tapi mahasiswa saja bisa 1,5 bulan bisa beli mobil 150 juta. Ibu-ibu 2 bulan dapat 800 juta. Maka saya pikir saya nggak perlu paham, yang penting ada orang yang sudah membuktikan. Maka saya yakin tinggal saya pelajari bagaimana cara dia, saya ambil keputusan, kalau saya ikuti saya pasti sukses. Dan ternyata betul. Makanya saya kerjakan sungguh-sungguh. Waktu itu meskipun saya punya utang 3,2 miliar, ya, saya jalankan sungguh-sungguh. Alhamdulillah. Kalau hari ini saya katakan terus terang saja, 4 bulan 3,2 miliar saya lunas. Jadi kalau Bapak Ibu ini utangnya nggak sampai miliaran, sudah yakin optimis paling lambat tahun depan semuanya lunas utangnya. Ya, jadi sekarang kalau yang punya utang nggak usah dipikir-pikir, Bapak Ibu ikuti acara ini tanpa mikirnya di utang, seolah-olah sudah nggak punya utang gitu ya. Jaga. Tapi wajahnya biar ceria, orang cemberut terus gitu. Siap? Apa kabar? Nah, sekarang saya mau kasih tahu. Caranya bagaimana kok bisa hanya dalam waktu singkat gitu ya kita bisa sukses. Nah, di sini Bapak Ibu, sebenarnya tadi Mas Sulhan juga sudah menjelaskan bisnis ini keren, modalnya murah. Modalnya berapa tadi yang disampaikan Mas Sulhan di awal? Cuma 2.600.000, tapi potensinya berapa? 1,67 miliar. Coba 2.600.000 itu besar apa kecil? Oh, ini ya, ini belum tadi ya? Ini udah belum? Hah? Sudah ya? Aduh. Sudah tuh guys. Ya. Meskipun sudah ya, tapi aku nggak paham juga. Sebenarnya acara ini yang penting ini keputusannya nggak paham nggak apa-apa. Saya dulu waktu saya daftar saya juga nggak paham sebenarnya, tapi nekat. Kenapa? Karena bisnis itu bisa dipelajari sambil berjalan, Mbak. Kan enggak? Kalau teori sih belajar teori, saya harus paham dulu teorinya begitu, nong lapangan dia tetap bingung. Karena bisnis itu ibarat orang kalau Bapak Ibu mau naik sepeda. Ini pada bisa naik sepeda enggak? Bisa. Pernah jatuh enggak waktu belajar? Bapak Ibu kalau mau belajar naik sepeda, tak kasih teorinya nih. Kalau naik sepeda itu pertama dipegang dulu setangnya, tapi ramah sepeda nih, ya. Terus nanti dituntun dulu. Kalau mau terus nanti dinaikin. Pantatnya tempelin di ini, betul nggak? Kan dulu gitu ya. Terus dicoba. Nah, meskipun teorinya kalau ujian lulus nih, langkah-langkah mau bersepeda sudah hafal nih, lulus nih. Terus dikasih sepeda, kira-kira sudah bisa apa belum? Belum. Tetap aja belajar dari awal lagi, betul nggak? Ya, maka ini hanya pembuka saja. Bapak Ibu nggak penting paham dan tidak paham itu nomor 2. Yang penting Bapak Ibu ambil keputusannya, kemudian nanti jalankan. Pada saat menjalankan ada sedikit kesulitan, nggak apa-apa, tanya. Karena Bapak Ibu ketika jalankan usaha ini tidak dibiarkan begitu saja, tapi ada yang membimbing, ada yang ngajari, ada yang mentoring. Setuju? Tapi sekarang saya mau jelasin dulu lah. Ya, meskipun nggak paham-paham semua, tapi dikit-dikit punya gambarannya. Modalnya 2.600.000 ya pertama. 2.600.000 itu untuk apa? Yang 100.000 untuk registrasi, nanti dapat nomor ID, dapat flip chart, dapat katalog produk. Kemudian yang 2.500.000 untuk apa? Untuk belanja produk tadi. Bapak Ibu boleh ambil 1 macam produk juga boleh, 2 macam boleh, 3 macam boleh, 14 macam juga nggak apa-apa. Ya, produk kita komplit. Ini Bapak Ibu tiap hari mandi nggak nih? Nah, kita punya sabun. Ibu-ibu pada pakai lipstik nggak? Kita punya lipstik. Ini pada pakai parfum belum? Kita punya parfumnya. Ibu-ibu ini pasti pada pakai skincare. Kita punya banyak nih varian skincare. Bapak-bapak tadi pada berebut pengen cacingnya jadi naga.
Pokoknya produknya banyak, Bapak Ibu boleh pilih itu produk-produk banyak yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, yang buat tani kita juga ada pupuk dan sebagainya. Yang punya kendaraan kita punya produk yang untuk kendaraan yang tadi eco racing. Jadi pilih produk yang mau digunakan. Gak usah bayangin mau jualan. Ya, gak usah bayangin mau jualan dulu. Bayangin produk yang mau digunakan. Ya, karena Bapak Ibu di sini datang ke sini tidak mau diajari jadi sales. Karena apa? Kalau Bapak Ibu berpikirnya jadi sales mau jualan, jadi sales lama kayaknya. Bapak Ibu mau diajari bagaimana Bapak Ibu jadi pengusaha. Bapak Ibu diajari bagaimana Bapak Ibu jadi pemimpin. Kira-kira kalau pemimpin rezekinya banyak nggak? Pengusaha rezekinya banyak nggak? Nah, cuma kalau pengusaha di sini nggak pakai hutang gitu ya. Nah, jadi pilih produk yang mau digunakan. Gak usah bayangin produk yang mau saya jual, udah di mana yang mau digunakan. Kenapa? Karena belanjanya cukup sekali saja atau minimal 1 kali. Belanja lagi boleh? Ya pasti boleh, tapi minimal belanja 1 kali. Nah, kira-kira 2,6 juta ini punya uang nggak? Ya. Siapa yang nggak punya uang? Belum. Hah? Belum punya uang. Yang nggak punya uang 2.600.000, siapa yang nggak punya? Ini dada orang begini. Belum punya ya? Belum, berusaha. Nah, nggak apa-apa. Yang belum punya nggak masalah. Saya mau kasih tahu caranya kalau Bapak Ibu belum punya. Ya, karena ini ada cerita nyata, kisah nyata. Ya, nah nanti Bapak Ibu boleh praktekkan ini kalau mau. Ada namanya Budania. Budania itu punya utang 70 juta rupiah. Banyak Pak sedikit? Banyak ya? Banyak. Oh, banyak. Punya utang 70 juta rupiah. Tapi itu pun sudah macet, nggak bisa bayar. Tamunya banyak, tapi tamunya itu tukang tagih semua. Bahkan suaminya pun sudah harus bekerja keluar pulau, tapi hasilnya hanya cukup untuk kehidupan sehari-harinya saja. Utangnya tetap aja bertahan seperti itu. Dan Budania karena suaminya bekerja di luar pulau, yang nagih tiap hari ketemunya Budania, bayangin. Hingga suatu ketika Budania dapat informasi sebuah solusi bagaimana caranya cepat lunas hutang dan bebas riba. Sebuah solusi bagaimana bisa mewujudkan impian-impian kita secara cash, bisa umroh dengan cepat, bisa haji dengan cepat. Maka ketika Budania dapat informasi seperti itu, maka dia nggak mau pikir panjang. Dia lihat ada acaranya di waktu itu di Jakarta, dia datangilah itu acara. Kebetulan yang menginformasikan tidak hadir, cuma dikasih tahu besok ada penjelasannya. Misalnya ini di hotel Panonia, Panonia, ya. Nah, kemudian Budania datang. Ketika beliau datang, ternyata harus bayar HTM. Gak tahu di sini bayar nggak? Bayar. Bayar nggak sih? Bayar. Pak janji macam sih bayar semua bayar. Di sini tuh bayar Bapak Ibu. Ya, harusnya ada HTM. Kalau Bapak Ibu yang hadir hari ini nggak bayar, berarti ada yang bayari. Siapa yang bayari? Biasanya yang bayari adalah yang mengundang Bapak Ibu sekalian. Jadi yang mengundang Bapak Ibu sekalian itu orang yang luar biasa. Tidak hanya memberikan informasi bagaimana Bapak Ibu punya kehidupan yang lebih bagus, tapi nanti mlebune dibayari Bapak Ibu. Tepuk tangan buat yang mengundang Bapak Ibu sekalian ya. Pak, saya bayar sendiri nggak dibayari, nggak ada masalah. Berarti yang mengundang Bapak Ibu yakin bahwa informasi ini nilainya jauh lebih besar daripada HTM-nya. Ya, nanti jangan terus kemudian Pak itu ada yang dibayar, aku kok nggak dibayar malah nagih. Bapak Ibu bersyukur ya sudah dapat informasi ini luar biasa. Nah, Budania ketika datang ternyata ada HTM-nya. HTM-nya waktu itu 50.000 rupiah. Dan ternyata dibuka juga dia nggak bawa uang sama sekali. Akhirnya Budania nggak boleh masuk. Tapi meskipun nggak boleh masuk, Budania tidak menyerah. Mungkin kalau Bapak Ibu yang kesini nggak boleh masuk terus, ya sudah pulang.
Betul nggak? Budanya nggak pulang karena budanya pengen bener tahu bagaimana nih caranya nih bisa lunas hutang. Akhirnya budanya orang-orang pada masuk, budanya tetap hanya nunggu di luar saja. Nah, meskipun di luar ternyata suara pembicaranya bisa didengarkan dari luar. Bahkan terkadang budanya juga ngintip-ngintip itu apa gambarnya. Dan ketika dijelaskan sampai semua penjelasannya, tapi budanya kaget ketika ternyata di sini masih harus bayar lagi 2.600.000 kalau mau ikut usahanya. Kira-kira punya uang nggak? Bagaimana mungkin budanya punya uang 50.000 saja nggak punya? Kok harus belanja dulu minimal 2.600.000, semakin nggak punya? Tetapi budanya waktu itu ketika selesai mendengarkan, beliau pulang, waduh benar-benar nih, budanya nggak bisa tidur karena beliau tidak menemukan bagaimana caranya kita bisa sukses, bisa lunas hutang, bisa wujudkan impian-impiannya kalau tidak bergabung di usaha ini. Sementara utangnya bukan baru sebulan 2 bulan bermasalah, sudah tahunan bermasalah, bahkan sudah ada juga yang melaporkan ke polisi. Akhirnya karena keinginannya begitu kuat, budanya tidak menyerah begitu saja. Tabungan tidak punya, simpanan tidak ada. Akhirnya suatu ketika budanya malam hari mendapatkan ilham. Dia lihat di ruang tamunya masih ada sofa. Dia lihat masih ada etalase bekas yang dulu dia pernah punya usaha. Kemudian di belakang itu ada sepeda federal bekas juga. Maka nggak mau pikir panjang. Keesokan harinya sofa, etalase bekas, sepeda federal itu dijual semua. Dan hasilnya digunakan untuk bergabung di usaha. Dan apa yang terjadi 3,5 tahun kemudian? Etalase bekas itu sekarang sudah berubah menjadi rumah di Sragen, tempat di mana suaminya berasal. Sofa itu sekarang sudah berubah menjadi rumah 3 lantai di Cibubur yang sekarang dipakai untuk tempat tinggal budanya. Sepeda bekas tadi sekarang sudah berubah menjadi Pajero terbaru yang mengantarkan budanya kemana-mana bersama keluarganya. Dan bukan itu saja, kalau hutang otomatis sudah lunas, tapi budanya bisa umroh dan mengumrohkan 16 anggota keluarganya. Dan tahun ini kemarin budanya berangkat haji bersama suaminya. Kemarin dari Thailand, tur ke Thailand, budanya dan suaminya ikut. Saya ke Korea, budanya dan suaminya ikut. Luar biasa. Itulah pengorbanan. Ada yang dikorbankan. Kalau Bapak Ibu hanya berhenti pada aduh pengen Pak, tapi gak punya uang, berarti gak ada pengorbanan. Bagaimana mungkin kesuksesan akan datang? Betul? Nah, Bapak Ibu, 2,6 juta. Jangan bayangkan 2,6 jutanya saja, tapi bayangkan potensi yang Bapak Ibu bisa dapatkan 1,67 miliarnya ini. Kalau Bapak Ibu membayangkan potensinya, maka 2,6 juta itu angka yang sangat kecil. Kalau Bapak Ibu nggak membayangkan potensinya, maka 2,6 juta itu menjadi angka yang besar. Betul? Nah, Bapak Ibu, terus setelah saya belanja 2,6 juta, sudah dapat nomor ID, sudah dapat produk, terus bagaimana saya menjalankan usahanya? Itu yang paling penting. Bagaimana kita menjalankan usahanya? Apakah dengan jualan produk? Ya intinya kita memang jualan produk, tetapi cara menjualnya saja yang berbeda. Bapak Ibu bisa jualan eceran, begitu tawarkan ke orang-orang satu, tapi pasti capek Bapak Ibu. Pasti capek Bapak Ibu. Kenapa? Kita punya 40 macam produk. Kira-kira Bapak Ibu bisa menghafal berapa produk? Saya nggak mungkin bisa menjelaskan semua produk itu.
karena saya dulu kuliahnya di teknik sipil. Gimana saya mau menerangkan pupuk pertanian? Harus belajar pertanian. Bagaimana saya harus menjelaskan produk-produk kesehatan? Saya harus kayak belajar kesehatan. Bagaimana produk kecantikan, apalagi sulit bagi saya. Maka saya tidak menawarkan produk ini satu-satu, saya tawarkan. Saya teringat. Saya membayangkan sebuah perusahaan besar yang namanya Pertamina. Tahu nggak Pertamina? Pertamina itu jualannya apa? Minyak. BBM. Minyak. Betul ya? Meskipun Pertamina jualannya minyak, Bapak Ibu kalau bawa 1 jerigen, 2 jerigen datang ke Pertamina ya, ke Pertaminanya dilayani nggak? Nggak dilayani. Meskipun dia jualan minyak, tapi nggak melayani. Siapa yang dilayani oleh Pertamina? Apa yang ditawarkan oleh Pertamina? Pertamina menawarkan peluang usahanya. Maka ditawarkan oleh Pertamina kepada para masyarakat ya, para pengusaha yang pengen membuka SPBU. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke Pertamina mau buka SPBU dilayani. Maka yang ditawarkan usahanya. Maka ketika ada masyarakat yang kemudian membuka SPBU, pasti dia akan belanja minyaknya kemana? Ke Pertamina. Tapi belanjanya bukan 1 jerigen, 2 jerigen, tapi belanjanya ribuan liter, 1 tangki, 2 tangki, betul nggak? Jadi Pertamina nawarin usahanya, tapi dengan menawarkan usaha, otomatis minyaknya laku. Betul? Nah, terus apa hubungannya dengan usaha kita? Sama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menawarkan produknya boleh, tidak dilarang, langsung tawarin produknya, manfaatnya. Tapi paling-paling orang beli 1, 2, capek Bapak Ibu. Sudah begitu kalau Bapak Ibu sudah menguasai produknya, nanti akan dibantah, nanti akan tidak dipercaya, betul kan? Maka tawarkan apa? Tawarkan usahanya. Kira-kira Bapak Ibu, di antara teman Bapak Ibu sekalian, oh ya, saya mau tanya dulu deh. Di ruangan ini siapa yang temannya kurang dari 100? Yang temannya kurang dari 100? Oh, ada 1 orang. Yang temannya lebih dari 100? Siapa yang temannya lebih dari 100? Boleh angkat tangan cek. Oh, yang nggak angkat tangan temannya berapa? Nggak punya teman? Pas 100. Ya, oke Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, kalau Bapak Ibu anggaplah punya teman 100, dari 100 teman Bapak Ibu, kira-kira ada nggak 2 orang saja yang serius, yang dia pengen lunas hutang ribanya? Kira-kira ada nggak? Dari 100 orang, kira-kira ada nggak 2 orang saja yang serius, yang pengen lunas hutang, pengen bisa beli mobil, pengen umroh, pengen haji, pengen bisa beli rumah? Kira-kira ada nggak 2 orang saja? Yakin? Yakin. Apa kabar? Wah, ini saya harus sering-sering tadi apa kabar. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya ini berhadapan dengan orang-orang yang masa kecilnya bahagia. Kok masa kecilnya bahagia? Iya, orang-orang yang masa kecilnya bahagia tapi belum bisa move on. Orang-orang yang masa kecilnya bahagia itu kalau mau tidur pasti didongengkan, betul nggak? Pas mau tidur itu didongengkan, jadi setiap mau tidur didongengkan gitu. Nah, cuma ada yang nggak bisa move on, sampai sekarang terbawa. Kalau mau tidur itu harus didongengkan, sehingga ketika saya cerita begini dikira dongeng, jadi pada tidur. Masa aku cerita ngajakin lunas hutang malah begini-begini. Tadi saya kira diam gini itu sedang menyimak dengan sungguh-sungguh. Ya saya coba. Tapi kalau lama-lama begini, berarti. Maka ketika saya apa kabar merdeka bangun ya, berarti tadi itu bukan sedang konsentrasi laki-laki untuk ya.
Ya, jadi mohon dipahami ini saya bukan dongeng pengantar tidur. Saya sedang ajari bagaimana caranya cepat lunas hutangnya. Ya, iya. Nah, Bapak Ibu, kerjanya bagaimana? Ajak saja 2 orang saja di antara ratusan teman kita. Yang diajak orang yang pengen lunas hutang, pengen bebas riba, pengen bisa wujudkan rumah cash, mobil cash, begitu. Jadi jangan nawarin produk ini menambahkan kita ada produk asam urat, ada orang siapa yang apa asam urat, asam urat, ini obat untuk stroke, nanti timnya itu orang asam urat, stroke, gula darah, ngakuan apa ya. Tapi yang kita ajak orang yang pengen berbisnis, ya, orang yang pengen berbisnis, maka ketika dia pengen berbisnis minimal dia belanja 2.600.000, maka berarti kita sudah jual berapa produk? 14 produk. Gitu loh, paham ya? Jadi bapakku mentang-mentang ini fungsimu, ini bagus, ini tuh asam urat. Siapa ya yang asam urat di sini? Nanti pas datang orangnya pada begini semua, pada asam urat itu nggak asik lah. Ya. Nah, ajak 2 orang minimal tadi antara ratusan teman Bapak Ibu yang pengen berbisnis. Karena kalau dia mau berbisnis, pasti dia belanjanya minimal 1 paket, berarti Bapak Ibu sudah langsung bisa menjual 14 produk. Keren nggak? Nah, apa untungnya ketika Bapak Ibu bisa menjual 14 produk? Keuntungannya di sini Bapak Ibu. Karena konsep bisnis kita itu sangat sederhana. Yang pertama konsepnya cuma ajak 2, ini minimal ya. Minimal ajak 2 orang. Jadi kalau Bapak Ibu punya teman 100, yang teman 100, yang 98 nggak mau, yang penting ada 2 orang yang mau, udah beres berarti. Berarti kalau 100 yang nggak mau 98, berarti kegagalannya berapa persen? 98% tingkat kegagalan Bapak Ibu masih bisa sukses di usaha ini. Ya, kenapa? Karena minimal 2. Ketika Bapak Ibu bisa ngajak 2 orang masing-masing belanja 2.600.000, maka di situ ada rezeki yang Bapak Ibu bisa terima. Karena orang belanja 2.600.000 belanjanya sebenarnya ke perusahaan, ke PT BES. Karena belanjanya ke PT BES dapat keuntungan enggak? Dapat, maka kita dapat bagi hasilnya. Kenapa kita yang dapat bagi hasilnya? Karena Bapak Ibu yang mengajak ini anggaplah sudah jadi artisnya PT BES, maka berhak mendapatkan bagi hasil keuntungan penjualan langsung besarnya 400.000 setiap 1 orang. Nah, maka kalau 2 orang berarti 2 kali 400.000. Itu keuntungan pertama yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Keuntungan yang lain apa? Keuntungan yang lain Bapak Ibu ketika sudah bisa mengajak minimal 2 orang, Bapak Ibu akan mendapatkan yang namanya profit pengembangan yang besarnya 100.000 per pasang paket. 2.600.000 itu paket terkecil ya, itu 1 paket. Berarti ini ada 1 paket dia belanja, maka Bapak Ibu dapat tambahan 100.000 rupiah. Itu yang pertama. Konsepnya cuma ajak 2. Saya nggak nemu loh, bisnis kok gampangnya kayak gini. Saya yakin makanya kenapa orang ini tadi yang maju depan nih dari berbagai latar belakang mereka bisa berhasil. Ya karena kerjanya gampang, cuma ngajak 2. Kemudian setelah ngajak 2 bagaimana? Nih yang kedua, bantu 2. Artinya diajari nih yang 2 orang yang sudah diajari, diajari supaya yang 2 orang ini masing-masing juga bisa ngajak 2. Maka ketika misalnya nih A ini ngajak 2, maka apa yang dia dapat? Yang dia dapat sama dengan yang kita dapat. Dia akan dapat 400.000 kali 2 dan profit pengembangannya 100.000 per pasang. Ajari juga yang ini. Ketika dia bisa ngajak 2, maka dia juga akan sama mendapatkan seperti itu. Nah terus apa yang Anda dapatkan? Berarti Anda sudah mampu mengembangkan. Anda akan mendapatkan lagi profit pengembangan. Karena di sebelah kiri berkembang 2, sebelah kanan berkembang 2, berarti sudah terjadi 2 pasang, maka Anda berhak untuk mendapatkan 200.000. Paham sampai sini? Iya. Sudah paham nggak apa-apa ya. Pak,
Itu kok laki-laki perempuan, kalau saya dapatnya laki-laki semua masih dapat rasakan enggak? Dapat, ini bukan biro jodoh. Ya, jadi jangan lihat wah ini berarti saya harus cari laki-laki satu, perempuan satu biar jodoh di pasar. Bukan, ini laki-laki semua juga boleh. Nah itu contohnya laki-laki perempuan semua. Ini cuma contoh ya, jangan kemudian Pak saya sudah dapat satu yang laki-laki tidak cari yang perempuan Pak. Nah, kemudian setelah itu apa? Kerjaan kita adalah duplikasikan. Artinya apa duplikasikan? Pokoknya diajari, semua orang itu diajari bagaimana bahwa setiap orang itu juga bisa mengajak dua orang. Jadi intinya Bapak Ibu, di usaha ini yang paling minim Bapak Ibu harus bisa ngajak dua orang. Maka ketika yang di sini bisa ngajak dua, ini bisa ngajak dua, ini ngajak dua, berarti sudah terjadi pertumbuhan. Di sebelah kirinya ada tambahan 4 paket, yang kanan juga 4 paket. Maka semua nih setiap yang ngajak akan dapatkan seperti itu, dan apa yang Anda dapatkan? Anda akan dapatkan 4 dilimpahkan dari 4 pasang 400.000. Nanti ketika yang di sini berkembang, Anda akan mendapatkan profit pengembangannya juga semakin besar. Gitu ya. Paham ya? Apa kabar? Kurang gambar kita. Apa kabar? Oh, pulas yo. Jadi semakin keras semakin nyaman dia ya. Nah, Bapak Ibu, ini yang rezeki yang kedua. Masih ada yang lebih besar lagi. Ya, yang lebih besar lagi apa? Nih. Nah, maukah Anda meraih 1,67 miliar dalam waktu 12 bulan dengan modal 2,6 juta? Mau nggak? Serius? Serius. Ya. Nah, kalau mau Bapak Ibu gampang caranya. Caranya bagaimana? Modalnya berapa sekali lagi? 2,6 juta. Ngajaknya berapa orang? Ngajak 2 orang. Kalau pengen setahun dapat 1,67 miliar, maka pastikan Bapak Ibu bisa ngajak 2 orang itu paling lama 1 bulan. Jadi di waktu misalnya pengen 1 tahun dapat 1,67 miliar, berarti Bapak Ibu harus memastikan bisa ngajak 2 orang paling lama 1 bulan. Di Jember ada pertemuan seperti ini enggak? Per minggu. Hah? Setiap minggu ada? Ya. Setiap minggu berarti seminggu sekali, sebulan berarti berapa kali? 4 kali dalam 1 bulan. Maka Bapak Ibu targetkan bahwa Bapak Ibu bisa menyelesaikan tugas itu 2 orang ini hanya dalam waktu 1 bulan. Berarti ada 4 kali pertemuan. Maka Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah mengambil keputusan, Bapak Ibu nggak usah jelasin yang macam-macam. Bapak Ibu beruntung bahwa di Jember ini ada. Gak usah jelasin ini begini loh. Saya yakin Bapak Ibu ketika menjelaskan pasti belum pintar. Betul enggak? Ya. Maka tugas Bapak Ibu bukan menjelaskan. Tugas Bapak Ibu adalah mengundang bagaimana minggu depan Bapak Ibu banyak mengundang orang yang pengen lunas hutang itu hadir ke tempat ini. Caranya bagaimana? Bapak Ibu boleh, nggak perlu harus, ini ada ini. Ketemu temannya, ya, ketemu temannya ngobrol-ngobrol, sampaikan saja. Nggak usah langsung ngajak, ngomong aja dulu gini misalnya. Namanya siapa Mas? Vino. Misalnya main ke tempatnya Mas Vino, ngobrol-ngobrol karena teman tak, ngobrol-ngobrol sebentar aja. Terus ngomong, wah gila ya, saya baru tahu ada perusahaan yang bantu orang-orang cepat lunas hutang. Atau ada komunitas yang bantu orang-orang cepat lunas hutang. Kan nggak ngajak ini, belum ngajak, cuma ngasih tahu. Saya baru tahu nih ada komunitas yang bantu orang-orang cepat lunas hutang. Kira-kira kalau kata Pak Arnold tadi kan 95% orang itu punya utang, gitu kan? Betul nggak? Nggak usah perlu ditanya dulu kamu punya utang nggak usah ditanya, nggak enak. Kan 95% orang punya utang, berarti agak punya utang kemungkinannya kecil. Jadi kalau kita main ke tempat kita ngomong luar biasa, ada komunitas yang bantu orang-orang cepat lunas hutang.
Kalau dia punya utang pasti nanya, betul kan? Nah, itu gimana caranya? Nah, kebetulan besok hari Minggu misalnya nih, ada pertemuan, ada penjelasannya di hotel. Sana isinya apa ya? Valonia. Valonia. Di hotel Valonia gampang loh, Valonia. Vanulia. Vanulia. Ya, Valonia. Jam 1. Kalau pengen tahu yuk, besok kita datang yuk. Aku juga pengen tahu lagi. Aku juga pengen dengerin gitu. Udah itu main lagi di tempat temannya, ngomong lagi. Luar biasa, saya baru tahu ternyata ada komunitas yang bantu orang-orang cepat lunas hutang. Bicaranya, nah kebetulan besok hari Minggu ada penjelasannya di Hotel Vanolia jam 1 misalnya. Jadi Bapak Ibu ngomongnya jangan banyak-banyak, cukup 2 kalimat saja. Jadi kalimat pertama cuma ngomong gini, luar biasa, ternyata ada komunitas yang bantu orang-orang cepat lunas hutang. Kalau orang yang jawab baru bisa dilanjutkan. Nah kebetulan besok hari Minggu ada penjelasannya di Hotel Vanolia jam 1 misalnya. Jangan kebalik, baru ketemu orang. Nah kebetulan loh, nah kebetulan. Jangan kebalik, harus dihafalkan 2 kalimat, kan mungkin cuma ada 2 kalimat, betul nggak? Luar biasa. Ternyata ada komunitas yang bantu orang-orang cepat lunas hutang. Oh itu kalimat pertama. Nah, wong meneng bae piye? Ya ora usah diteruske. Lah wong meneng bae kok kebetulan orang yang ngomong. Ya. Jadi harus dilihat responnya dulu nek wong meneng bae ora kok. Oh, luar biasa ini. Ada komunitas bantu orang-orang cepat lunas hutang meneng bae. Kok kok meneng bae? Apa kabar? Ya, pokoknya diingat-ingat 2 kalimat aja, nggak usah banyak-banyak ngomongnya, ya. Loh, terus gimana caranya? Nah, kebetulan besok hari Minggu ada penjelasannya di Hotel Vanolia jam 1. Udah begitu aja. Yuk kita datang yuk, aku juga pengen dengerin lagi. Udah, Bapak Ibu cuma main ngomongnya begitu. Gampang nggak? Berapa kalimat ngomongnya? Ya. Jadi di sini modalnya cuma 2.600.000. Ngajarnya cuma 2 orang, ngomongnya cuma 2 kalimat, betul nggak? Di sini pun kerjaannya juga cuma 2, Bapak Ibu. Apa itu? Tepuk tangan sama ngangkat tangan, betul nggak? Betul kan? Dari tadi kerjanya cuma tepuk tangan, ngangkat tangan, kan gitu kan? Iya kan? Enak loh, ngomong iso sugih, Pak. Nah, coba ketika Bapak Ibu nanti minggu depan nih undang banyak orang. Ya mungkin semua diundang berapa, bisa 5 seminggu, berarti setiap minggu 5 ada 20 orang yang diundang. Saya yakin kalau cuma 2 pasti ada. Pak kalau lebih bagaimana? Ya bagus, lebih bagus lagi. Ini kan minimal 2. Anggaplah sebulan Bapak Ibu manfaatkan pertemuan ini dengan sungguh-sungguh, maka kalau cuma 2 pasti bisa. Sebulan 2. Nah besok kalau orang yang gabung ini diajari juga sama seperti itu. Kamu ngomongnya 2 kalimat saja. Catat, jangan lupa pas mau ngomong buka catatan. Nah, kita lihat sekarang. Kalau setiap orang bisa ngajak 2 orang paling lama dalam 1 bulan, ya, misalnya nih bulan pertama, ya Anda bisa ngajak 2 orang. Nih, 2 orang di bulan pertama. Ini bulan pertama. Berarti 2 orang 1 paket semua, berarti ada 1 paket kiri, 1 paket kanan, berarti ada satu pasang nih, pasangannya 1. Berarti total profit pasangannya atau profit pengembangan tadi berarti 1 pasang ya 100.000. Anggaplah Bapak Ibu sudah selesai nih tugasnya 2 orang. Tinggal dampingi ini bagaimana supaya 2 orang ini juga masing-masing bisa mengajak 2 orang paling lama 1 bulan. Maka ketika 2 orang ini dalam 1 bulan, di bulan kedua dia bisa mengajak masing-masing 2. Berarti ada 4 nih, ya 2 kiri 2 kanan. Berarti di bulan kedua ada 4 yang baru. Sehingga selama 2 bulan sebelah kiri sudah ada 3, sebelah kanan sudah ada 3, berarti ada 3 pasang. Berarti total profit pasangannya ada 3 kali 100.000, 300.000. Bulan ketiga yang ini masing-masing, ya mereka ini 4 orang ini masing-masing bisa ngajak 2, maka di bulan ketiga seperti ini.
ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti bulan ketiga ada 8 yang baru. Kalau di total sebelah kiri sudah ada 7, sebelah kanan sudah ada 7, maka ada 7 pasang. Berarti total profit pasangannya 100.000 kali 7, totalnya 700.000. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya sudah ketemu rumusnya. Ya, yang di sini 2 kali 2 berapa? 4. 4 kali 2? 8. Karena setiap orang ngajak 2 berarti di sini dikalikan 2. Nanti di sini kali 2 terus. Kemudian pasangannya 2 kurangi 1 berapa? 1. 4 kurangi 1? 8 kurangi 1? Pokoknya jumlah pasangannya tinggal dikurangi 1. Nah, sekarang kita lihat nih. Bulan keempat, 8 kali 2 berapa? 16. 16 kali 2? 32. 32 kali 2? 64. Dan seterusnya. Setahun, 12 bulan. Jangan bingung dengan angka yang di bawah ini udah otomatis karena ini matematika, ini bukan peribuan, bukan ramalan. Ya, jadi pasti ketemunya seperti ini asalkan setiap orang setiap bisa ngajak 2, meskipun Bapak Ibu cuma ngajak 2, tapi dalam 1 tahun sudah terjadi pertumbuhan seperti ini. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, ya, bagaimana 1,67 miliar ini Bapak Ibu bisa dapatkan. Nanti ketika sudah memenuhi 200 pasang, ya, 200 pasang, ada 200 kiri 200 kanan atau 200 pasang, Bapak Ibu berarti sudah memenuhi kualifikasi sebagai new ambassador dan Bapak Ibu akan dikasih uang tunai 20 juta rupiah. Nah, tapi kalau Bapak Ibu pengen motor, misalnya sekarang udah punya motor, tapi motornya udah sering macet, pengen ganti motor yang baru, atau Bapak Ibu sudah punya motor tapi masih kredit, pengen dilunasi, tidak ada masalah Bapak Ibu. Perusahaan memberikan kemudahan, tidak perlu 200 kalau ingin beli motor atau untuk mewujudkan motor, cukup 100 pasang saja, maka yang 20 juta sudah bisa diklaim. Asalkan uangnya betul-betul untuk beli motor atau untuk lunasi motor. Jadi beli motornya apa harus 20 juta? Enggak, Bapak Ibu beli motor yang 15 juta juga enggak ada masalah. Yang penting tahunnya minimal tahun 2018. Ya. Nah, Pak, saya sudah punya motor saya malah tahun 2020 misalnya. Tapi masih kredit, kalau dilunasi tinggal kurang 2 juta, ya sudah nggak apa-apa, ambil yang 20 juta, yang 2 juta buat lunasi, yang 18 juta silahkan buat yang lain. Pak, saya sudah punya motor Pak, sudah nggak kredit, BPKB saya sudah di rumah, motor saya malah baru tahun 2021 misalnya gitu, nggak ada masalah berarti, uangnya tetap diambil, ya. Tapi syaratnya, kalau karena ini diberi percepatan, maka BPKB-nya dititipkan di kantor dulu. Jadi Bapak Ibu udah punya motor nih, BPKB di rumah, pengen yang 20 juta tapi pengen 100 pasang aja udah dapat, ya sudah, BPKB-nya kirimkan ke kantor. Titipkan, bukan terus dikasihkan, enggak, cuma dititipkan saja di kantor. Bukti bahwa percepatan yang diberikan ini benar-benar digunakan untuk motor, ya. Untuk beli motor, BPKB kirimkan. Untuk melunasi, ya nanti begitu dilunasi BPKB keluar, titipkan kantor. Bapak Ibu sudah punya motor sendiri, BPKB sudah di rumah, nggak masalah, BPKB-nya titipkan kantor. Nah terus gimana nanti Pak? Nanti kalau Bapak Ibu sudah mencapai 200 pasang, BPKB-nya silahkan diambil tanpa syarat. Maksudnya nggak ada bayar apa nggak ada, ambil aja. Mau nggak? Kalau nggak mau ya tunggu 200, gampang. Tapi kalau Bapak Ibu mau, ya lebih bagus. Kenapa? Karena Bapak Ibu bisa lebih cepat lagi untuk mendapatkannya. Kira-kira milih BPKB-nya tetap di Adira, tetap di apa, leasing, atau milih dititipkan di kantor? Kalau tempat leasing berarti Bapak Ibu punya kewajiban ngangsur setiap bulan. Tapi kalau dititipkan di kantor, Bapak Ibu nggak punya kewajiban ngangsur sama sekali. Ya, keren nggak begitu deh? Keren. Ya,
Ya, jadi cukup 100. Berarti bulan keberapa Bapak Ibu bisa wujudkan impian motornya? Bulan ke-7, 7 bulan saja. Coba. Sementara banyak orang di luaran sana sudah bekerjanya dari pagi sampai sore, pengen punya motor saja nyicil, betul? Tapi di sini 7 bulan, insya Allah Bapak Ibu semua yang belum punya motor atau motor masih kredit semuanya punya motor cash semua. Nah setelah ini bagaimana lanjutkan lagi? Nanti ketika 600 pasang maka Bapak Ibu memenuhi kualifikasi sebagai Star Ambassador dan Bapak Ibu berhak mendapatkan 150 juta cash tanpa syarat. Tetapi kalau Bapak Ibu pengen ganti mobil, sudah bosan naik motor, pengen naik mobil, nggak perlu 600 pasang, separuhnya aja cukup 300 pasang, maka Bapak Ibu yang 150 juta sudah bisa diberikan dan silahkan Bapak Ibu beli mobil. Mobilnya bagaimana Pak? Apa harus 150 juta? Enggak. Bapak Ibu boleh belikan mobil paling nggak ya kurang lebih 500 yang 100 juta. Minimal tahun 2012 ya, berikan mobil yang 100 juta biar masih punya 50 juta. Karena biasanya kalau kita masih punya utang, kalau sumpah mobil sing utangnya sono-sono betul enggak? Kalau sumpah mobil utangnya belum dibayar, ambil yang 100 juta biar nanti dicicil kan gitu ya. Nih, berarti bulan keberapa Bapak Ibu bisa punya mobil? Bulan ke-9. Dan luar biasanya bulan ke-9 Bapak Ibu total profit pasangannya saja Bapak Ibu sudah dapat 51 juta. Jadi selain dapat 150, Bapak Ibu masih dapat 50 juta. Nah, setelah ini bagaimana lanjutkan lagi? Nanti ketika mencapai 3.000 pasang, maka Bapak Ibu dapat big memenuhi kualifikasi sebagai Big Ambassador dan dapat uang cash 500 juta. 500 juta. Tapi ya, kalau Bapak Ibu pengen ganti mobil, artinya ketika Bapak Ibu dapat mobil yang di sini kan berarti BPKB motornya udah balik, betul nggak? Ya. Kemudian ketika Bapak Ibu pengen di sini pengen ganti mobil yang lebih bagus, nggak perlu 3.000 pasang, tapi cukup 1.500 pasang. Artinya di sini BPKB mobil yang di sini udah balik. Bapak Ibu pengen ganti mobil yang lebih bagus lagi, udah ada masalah. Ya. Cukup 1.500 pasang, yang 500 juta udah dikasihkan, Bapak Ibu bisa beli mobil yang harganya paling nggak 400 juta. Ada juga sih yang belinya mobil 350 juta. Yang penting minimal tahun 2016. Ya, nah ini. Berarti bulan keberapa Bapak Ibu dapat 500 juta? Bulan ke-11. Jadi tadi kalau Mbak Idi Mas Dolan punya mobil tuh Pajero, ya Bapak Ibu nanti keluar lihat Pajero, keren nggak Pajero? Keren. 11 bulan yang akan datang Bapak Ibu bisa punya semua. Amin. Ya, jadi nanti ditembok kalau Bapak disolawati, aku juga 11 bulan juga punya, ya Allah masya Allah. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah itu bagaimana? Lanjutkan lagi ketika mencapai 5.000 pasang Bapak Ibu dapat 1 miliar. Tapi kalau Bapak Ibu pengen beli rumah atau pengen beli mobil yang lebih bagus, nggak perlu nunggu 5.000 pasang, cukup 3.000 pasang saja, Bapak Ibu sudah bisa tuh yang 1 miliar diambil. Kemarin ada tim saya yang dari Surabaya, Mas Benny, yang hanya lulusan SD, jalankan usaha ini. Kemarin baru saja saya bantu, ya, dia 3.000 pasang, dia ambil tuh yang 1 miliarnya. Buat beli rumah boleh, ngambil lunasi cicilan rumahnya juga boleh, mau beli mobil yang lebih bagus juga boleh. Ya, yang penting buktinya itu nanti titipkan ke kantor dan bisa diambil setelah 5.000 pasang. Berarti bulan keberapa kita bisa dapat 1 miliar? Bulan ke-12 setahun. Seneng nggak? Seneng nggak? Kata dulu malah lemes kayaknya. Seneng nggak? Seneng ya tepuk tangan. Ini malah lagi bayangin kabeh isora ya, isora ya. Iya.
Apa ya iso aku duwe duit semono itu. Mas sudah pernah bayangin punya uang 1 miliar? Belum. Saya belum pernah bayangin. Cerita kan bayangin aja durung ini ya. Sekarang bayangin dulu lah ini. Dalam hidup ini pernah membayangkan punya uang 1 miliar gitu loh. Ya, sekarang saya kasih waktu lah 5 detik bayangin. Bapak Ibu, hari ini saat ini mungkin Bapak Ibu baru membayangkan. Tidak masalah. Minimal kita pernah membayangkan. Tapi insya Allah ketika Bapak Ibu ambil keputusan kemudian jalankan apa yang Bapak Ibu bayangkan hari ini tahun depan bisa terwujud. Amin. Apa? Nah, Bapak Ibu, kira-kira nih, ini kan 1 tahun nih. Bapak Ibu pengennya lebih lama atau lebih cepat? Hah? Lebih cepat? Kalau lebih cepat gampang Bapak Ibu caranya. Nih bayangin nih, ini kan 12 bulan nih. Rata-rata ada 2 orangnya baru bisa 1 bulan. Kalau Bapak Ibu serius benar-benar pengen lebih cepat, Bapak Ibu manfaatkan betul pertemuan yang ada di Jember ini. Pertemuannya setiap minggu ada. Maka pastikan Bapak Ibu minggu depan kalau ada pertemuan Bapak Ibu undang sebanyak-banyaknya. Targetkan 1 minggu itu harus ada paling tidak 2 orang. Dah, terjopol-polan rapopo seminggu. Insya Allah minggu depan yang Bapak Ibu undang lebih banyak. Dijelaskan begini, yang menjelaskan orang lain Bapak Ibu mau tepuk tangan orang maklum ngantuk, ngotak ngantuk begini loh ya. Angel Pak, nek wong ngantuk-ngantuk rezeki akeh ya angel Pak, rezeki teko ngantuk. Nah, Bapak Ibu insya Allah kalau seminggu Bapak Ibu kerja sungguh-sungguh minggu depan menghadirkan banyak orang, kemudian ada 2 orang yang mengambil keputusan, kemudian diajari lagi 2 orang yang belajar minggu depan ngotot mengundang banyak orang, maka rata-rata yang 1 bulan ini Bapak Ibu bisa selesaikan dalam waktu 1 minggu. Cuma ngajak 2 orang, berarti 1 minggu saya harus selesai misalnya. Makanya yang 12 bulan berubah jadi 12 minggu. 12 minggu itu berapa bulan? 12 setengah ya? Kalau di Jogja 3 bulan Pak. 3 bulan. Kalau di Jogja 12 minggu itu 3 bulan, kalau di Jember 2 bulan setengah ya. Ini tanggal berapa ini? Jangan saya sudah tanggal 1 November ya. Cepat. Ini tanggal berapa ini? Sama nggak? Cuma tanggal ini? Hah? 9 sama berarti ya? Oh, tak pikir Jember nong beda dewe. Ya, apa penting jawab ya Pak. Nah, berarti Bapak Ibu 3 bulan Bapak Ibu bisa dapat 1,67 miliar. Seminggu 2, yang lain seminggu 2 ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima, minggu keenam, minggu ke-12. Berarti 12 minggu 3 bulan Bapak Ibu jadi miliarder, mau nggak? Mau. Wes tinggal pol-polan. Nah, maka kalau Bapak Ibu yakin besok di sini ada mall kan? Ada ya? Pas ada pameran nggak nih? Kalau enggak Bapak Ibu, kalau yakin 3 bulan Bapak Ibu bisa dapat ini, sudah bismillah, besok main ke dealer Mitsubishi atau ke showroom mobil. Ini mobil yang harga 500 juta yang mana ya? Wah ini Pak, ini 500 juta. Tolong ya Pak ya, mobil ini jangan dijual dulu. 3 bulan lagi saya beli. Loh kan bisa ini 3 bulan, benar nggak? Iya. Datang di pameran perumahan yang rumah 1 miliar mana ini? Ini Pak, ini 500 juta. Wow, terlalu murah. Saya beli 1 miliar, boleh nggak? Pak, tolong ini jangan dijual, 3 bulan lagi saya beli. DP dulu Pak, minimal 5 juta. Jangan, nggak usah DP. Wah, saya beli lah. Saya cuma punya uang 2.600.000 Pak. Loh, afirmasi boleh Bapak Ibu, ya. Nanti minta brosurnya dulu, ini mobilnya apa, minta brosurnya, rumahnya minta brosurnya, ditempelkan 3 bulan lagi gitu. Ya paling-paling sampai rumah nanti besok ya. Ini siapa yang datang di sini bareng pasangannya, boleh angkat tangan, cek. Yang bareng pasangannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini Jember ini memang luar biasa Pak.
Yang datang bareng pasangan, yang bapak-bapak 17, ibunya cuma 10. Kita mana orang lagi? Sebenarnya iya Pak, saya kemarin ke Banyuwangi itu lebih banyak ibunya daripada bapaknya. Memang Jember kayak bapaknya. Wah, gawat ini. Lah yo bapak Epitulas nek ibu Epitulas bapak 10 saya maklum. Tapi bapak Epitulas ibu 10 ceritanya. Lah iki nek bapak iku mbek konek kabeh apa ya jual ya. Moga-moga ini nggak ada yang gitu ya. Nah, ini cuma ono sing males ngangkat tangan saya. Iya, bapak ibu jujur ono sing ora jujur ya. Nah, bapak ibu beruntung bapak ibu yang hari ini datang bersama pasangannya. Karena bapak ibu beruntung karena suami istri sama-sama mendengarkan. Coba bayangin kalau ibu-ibu yang datang sendiri ini. Tapi kalau ibu datang sendiri tapi memang punya usaha atau bekerja punya rezeki sendiri nggak begitu masalah. Tetapi kalau ibu-ibu datang sendiri sementara benar-benar 100% hanya ibu rumah tangga berarti harus ngomong sama suaminya, betul nggak? Ya. Sekarang bayangin nih bapak-bapak ini, kalau bapak-bapak nggak dengar informasinya, kemudian ibu sampai rumah pulang bilang, Pak ternyata mau kaya itu gampang Pak, kita bisa 3 bulan kaya Pak. Terus jalur duit 2.600.000, mesti bojone kaget, betul nggak? Karena orang di luar sana nggak percaya Pak dengan informasi begini Pak kalau nggak lihat sendiri. Betul kan? Ya. Maka paling-paling ibu-ibu yang nggak bekerja ini yang benar-benar 100% ibu rumah tangga ketika minta uang ke suaminya karena suaminya nggak ngerti langsung dipegang nih jejaknya. Kamu dari mana? Dari Vanelia. Oh hati-hati di sana. Itu di sana banyak duitnya. Malah dikira kita kesurupan loh. Betul nggak? Saya yakin Bapak Ibu, karena di luar sana kalau hanya dengar begitu tanpa mendapatkan penjelasan lengkap nggak percaya. Tapi kalau ibu-ibu yang bekerja punya duit sendiri kan sebenarnya uang istri itu ya uangnya istri sendiri. Terserah ambil keputusan juga nggak salah. Tapi kalau yang harus minta ke suaminya, lebih baik saran saya minggu depan suaminya diajak lagi untuk datang ke sini. Kalau enggak, ya boleh yang mengundang itu diajak ke rumah untuk ketemu suaminya. Biar yang menjelaskan orang yang sudah paham. Nanti kalau ibu langsung menjelaskan sendiri malah dikira begini. Betul enggak? Nah, kalau bapak-bapak gimana sendiri nggak masalah. Bapak-bapak ini kan kepala rumah tangga. Tapi nggak ngerti, jangan-jangan beda. Kalau di Jogja bapak-bapak itu rata-rata kepala rumah tangga. Tapi kalau di Jember jangan-jangan ini wakil kepala rumah tangga. Ya nanti dulu Pak saya izin istri. Wah wakil berarti. Iya kalau ngomongnya nanti Pak saya harus ngomong istri dulu kan wakil. Repot kalau wakil. Istri yang nggak setuju, istri saya nggak setuju. Tambah parah mana ini? Ya. Kira-kira ini sama nggak dengan yang di Jogja ya? Ini banyak wakilnya atau banyak kepala rumah tangga? Mana Pak? Nah kalau kepala rumah tangga sudah ambil keputusannya, tinggal bayangkan saja. Ini kalau aku lunas hutangnya istriku seneng nggak ya? Kalau aku bisa beli mobil cash istriku seneng nggak ya? Kalau istriku tak ajak umroh bersama keluarga seneng nggak ya? Kalau seneng sudah nggak usah ngomong sama istrinya. Betul nggak? Setelah itu, aku bisa bagus banget. Ayo kamu ikut, kamu bantuin. Nah itu kerja sama suami istri. Jangan nanti dulu. Ini kan keluarga harus dibicarakan berdua ya. Ya kamu keluarga, kepala keluarga. Waktu rokok atau ngomong lu istri nggak pernah dibicarakan. Giliran anak suke malah dibahas. Udah istri itu lebih senang. Tanya ibu kalau nggak percaya. Ibu-ibu lebih suka diberikan kejutan yang positif nggak? Saya tiba-tiba istrinya dikasih hadiah mobil, wah senang banget mesti, betul nggak? Betul dong. Daripada diomongin sak durungin. Jadi istri-istri itu sebenarnya lebih senang dapat kejutan, tapi kejutan yang menyenangkan ya. Setuju nggak Pak? Setuju. Jadi nggak usah sok harmonis dulu. Pokoknya saya berutang terus rasa pikir harmonis, penting setahun ke depan hidupnya jauh lebih harmonis, gitu ya. Siap? Apa kabar? Sing
sing mangkat ngeri mesti kepala rumah tangga sing meneng wae kosong. Ngomong bojoku sih. Sarannya Bapak Ibu, ini aku kalau ngomong ya begini lah. Ada yang tersinggung nggak? Ada tersinggung raiso sukses. Kenapa? Karena orang sukses itu nggak boleh gampang tersinggung, nggak baperan. Ya. Orang itu tujuan ngomong saya begini biar Bapak Ibu cepat sukses. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dapat 1,67 miliar, pengennya dapat 1 kali atau mau berkali-kali? Berkali-kali. Serius. Siapa yang pengen berkali-kali coba? Wih, luar biasa. Nah, kalau mau berkali-kali gampang caranya Bapak Ibu. Nih, kalau Bapak Ibu ambil yang basic 1 paket, maka kesempatannya dapat 1,67 miliarnya ini 1 kali. Pak, anak saya 2 Pak, ya sudah minimal ambil yang 2 yang ini. Misalnya paket reguler, maka kesempatannya masing-masing bisa 3 kali. Paket bisnis masing-masing bisa 7 kali, 17.600.000 nih, ini bisa 7 kali. Pak kurang Pak, oh ada lagi yang eksekutif 15 kali, 37.600.000. Tapi kalau pengen kayak saya, ambil paket tertinggi priority, cuma 77.600.000, tapi kesempatannya masing-masing bisa 31 kali. Keren nggak? 31. Kira-kira pengen yang 1 kali apa 31 kali? 31 kali. 30 kali bisa. Luar biasa, tepuk tangan saya lagi ya. Nah, Bapak Ibu, kalau hitung-hitungannya Bapak Ibu, ya, hitung-hitungannya, kalau Bapak Ibu dapat 1,67 miliar dalam waktu 1 tahun, ya, 12 bulan, maka Bapak Ibu sama dengan mendapatkan 139 juta per bulan. Artinya kalau 1,6 juta dibagi 12 ketemunya 139 juta. Itu kalau setahun. Pak, kalau saya nggak bisa Pak, sebulan ngajak 2 kira-kira gimana? Saya baru bisa nih, rata-rata 2 bulan baru bisa ngajak 2 orang. Berarti nggak setahun, tapi 2 tahun. Berarti kalau 2 tahun, Bapak Ibu kalau 1,67 miliar dibagi 24, berarti masih 69 juta rata-rata. Kalau saya nggak bisa Pak, misalnya saya baru 3 bulan bisa ngajak rata-rata begitu, berarti 3 tahun masih 46 juta. Pak, kalau saya 5 bulan Pak baru bisa Pak, ya berarti 5 tahun 27 juta. Ada nggak yang kira-kira mau lebih lama lagi? Pak, saya mungkin baru bisa Pak kalau setahun 2, insya Allah saya bisa. Wah, setahun 2 berarti 12 tahun, betul nggak? 12 tahun 1,67 miliar itu berarti sebulan masih kurang lebih 11.900.000. Tapi kalau ada rezeki yang besar begitu ngapain? Santai-santai. Iya. 12 tahun, waduh, aku sabar menunggu. Iya nek Israel ora sabar piye? Nah, Bapak Ibu, ya tadi sudah dijelaskan di awal. Saya ini baru 5 tahun 8 bulan kalau sekarang. Sekarang kan bulan Oktober kan? Tanggal 22 berarti 5 tahun 8 bulan. 5 tahun 8 bulan, latar belakang saya pengusaha. Saya membayangkan bisnis ini modalnya kecil banget. Saya itu punya utang tahun 2001 saja, utang pertama saya itu 150 juta. Itu tahun 2001. Maka ketika tahun 2018, 17 tahun kemudian, ada bisnis modalnya cuma kecil, pasti saya ambilnya. Nah, nggak nyampe 100 juta, maka latar belakang saya pengusaha. Pengusaha itu dulu waktu itu saya punya banyak karyawan Pak. Banyak karyawan saya. Tapi luar biasa meskipun mereka udah kerja dengan saya berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun, ada yang 5 tahun, ada yang lebih lama lagi. Gak ada 1 orang pun yang bisa beli rumah cash. Banyak kan mereka punya motor tapi tetap nyicil, punya mobil ada nyicil, punya rumah nyicil. Padahal dia udah bertahun-tahun. Tapi luar biasanya di sini, meskipun saya baru 5 tahun 8 bulan,
Tetapi di tim saya sekarang itu sudah nggak tahu berapa ratus orang yang akhirnya bisa lunas hutang, bisa beli mobil cash, bisa beli rumah cash, bisa haji, bisa umroh, bisa jalan-jalan ke luar negeri, luar biasa banyaknya. Dan dulu kalau saya rapat dengan atau kumpul meeting begini dengan karyawan-karyawan saya, jarang yang wajahnya ceria tepuk tangan lah. Tapi kalau di sini, waduh. Dan dulu jarang Pak, baru saya datang terus ngajak foto, nggak ada Pak. Ngajak foto, Pak, biar ketularan Pak, nggak ada Pak. Karyawan saya yang ngajak foto saya biar ketularan. Tapi kalau sekarang, baru masuk banyak-banyak ngajak foto biar ketularan. Ini kira-kira pengen ketularan nggak? Iya. Serius. Kalau pengen ketularan saya, ya, ngambilnya priority. Ya kan? Iya, kalau ngambil paketnya basic, kayaknya nggak bisa ketularan. Iya. Karena basic itu semuanya cuma satu. Lah saya aja new ambassadornya udah 31 kali. Bapak Ibu basic ya satu, nggak bisa ketularan. Mau foto sama saya tiap hari juga nggak ketularan. Betul? Yang 150 juta saya sudah dapat 27 kali. Yang 500 juta sudah 17 kali, yang 1 miliar sudah 12. Masih ada lagi tambahannya. Tadi yang pasangan tadi, dan kita ini sebenarnya ada nanti saya kan habis ini ada training nih, saya mau bedah marketing plan, masih ada rezeki besar. Di luar ini semua setiap bulan saya tidak kurang dari 500 juta yang saya bawa. Ingin nggak? Pastikan Bapak Ibu segera ambil keputusan dan nanti ikuti trainingnya, ya. Jangan sampai Bapak Ibu nggak ngerti benar-benar marketing plan ataupun potensi coba ada di sini. Nah, terakhir Bapak Ibu, ini tak lihat wajahnya kita harus rada sabar. Nggak sabar mau segera pulang kayaknya. Apa segera daftar? Nah, Bapak Ibu, saya mau tutup dengan sebuah cerita, ya. Saya tutup dengan sebuah cerita. Senang nggak diceritain? Ya. Nah, kalau cerita ini mau tidur boleh, ya. Jadi Bapak Ibu, ada seorang pengusaha yang sedang memulai usaha untuk membuat sepatu. Dia lagi mikir nih, kemana sepatu ini mau dipasarkan. Maka dia rekrut dua orang untuk melakukan survei. Masing-masing dua orang itu anggaplah kita kasih nama si pesimis dan si optimis. Dua orang itu melakukan survei di tempat yang sama. Anggaplah mereka berdua itu melakukan survei di dua tempat, yang satu di daerah terpencil tapi padat penduduknya. Kemudian mereka berdua juga melakukan survei di daerah perkotaan yang juga padat penduduknya. Singkat cerita, setelah selesai mereka melakukan survei, maka mereka menghadap kepada pengusaha sepatu ini. Kemudian diundanglah si pesimis lebih dulu. Pesimis, bagaimana hasil surveimu di daerah terpencil yang padat penduduknya? Kata si pesimis, berat bos di sana bos. Kenapa berat? Di sana nggak ada orang pakai sepatu. Kalau kita jualan sepatu di sana, siapa yang mau beli bos? Terus bagaimana hasil surveimu di perkotaan yang padat penduduknya? Di sana juga berat bos. Loh, kenapa berat? Di sana semua orang sudah pakai sepatu. Jadi kalau kita jualan sepatu di sana, siapa yang mau beli? Jadi bagaimana? Sudah bos, gak usah usaha sepatu, cari aja usaha yang lain bos. Itu kata si pesimis. Oke, terima kasih pesimis. Kemudian si pesimis keluar, dipanggillah si optimis. Optimis, bagaimana hasil surveimu di daerah terpencil yang padat penduduknya? Luar biasa bos di sana. Loh, kok luar biasa?
Iya bos, di sana saya belum melihat orang yang pakai sepatu. Jadi kalau kita bisa mengedukasi mereka tentang pentingnya menggunakan sepatu, maka saya yakin bos, mereka akan berbondong-bondong beli sepatu kita. Kalau di daerah perkotaan yang padat penduduknya bagaimana? Wah, di sana juga luar biasa bos, semua orang sudah pakai sepatu. Jadi kalau kita bisa menjelaskan kepada mereka apa kelebihan sepatu kita, maka saya yakin bos, mereka akan berbondong-bondong beralih menggunakan sepatu kita. Dua orang melakukan survei di tempat yang sama, tetapi kesimpulannya bisa berbeda. Kenapa Bapak Ibu? Karena bagi orang yang pesimis, itu yang dilihat masalah. Meskipun ada peluang di sana, tapi dia fokus dengan masalah yang ada. Sementara orang yang optimis, yang dilihat adalah peluang, meskipun ada tantangan di sana. Hari ini Bapak Ibu hadir di tempat yang sama, di waktu yang sama, dengan pembicara yang sama. Tapi bisa jadi apa yang ada di pikiran Bapak Ibu berbeda-beda. Tergantung Bapak Ibu menjadi orang yang optimis atau pesimis. Tapi kalau saya lihat wajahnya, ini adalah wajah orang-orang yang optimis yang ada di sini. Dan orang optimis itu bukan orang malas. Orang optimis itu adalah orang yang berani menjemput impian. Karena kesuksesan itu tidak ditunggu, tapi kesuksesan itu dijemput. Maka Bapak Ibu, untuk kesempatan kali ini, saya ingin undang Bapak Ibu yang optimis saya undang untuk maju ke depan. Iya. Banyak banget ya. Oke, Bapak Ibu silakan dibagikan formulirnya dulu. Formulirnya dibagikan dan Bapak Ibu silakan ini di depan ini. Bapak Ibu lihat ini sebentar. Bapak Ibu setelah ambil formulir boleh duduk dulu. Setelah ambil formulir boleh duduk dulu. Bapak Ibu silakan jemput formulirnya. Di depan ya ada orang-orang sukses yang juga membagikan formulir. Silakan Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu dijemput dulu formulirnya. Silakan diambil. Ya Bapak Ibu silakan dijemput, itu ada formulir di depan. Insya Allah formulir itu akan mengantarkan Bapak Ibu punya kehidupan yang lebih bagus setahun 2 tahun ke depan. Ke depan.